siang Bu Titin. Selamat siang Bu Rini, Saya silakan. saya mau menyampaikan bahwa saya mau meng-coaching Ibu Novit. Nah, saya mohon bisa diberi arahan bagi saya. Begitu Bu Titin. Oh baik Bu. Nah kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana Bu? Saya ingin itu dibantu di bagian kompetensi coaching, yaitu mengenai mendengarkan aktif ya saat coach bercerita, dan juga bisa membuat pertanyaan berbobot Bu. Seperti Oh itu ya Bu. baik. Jadi kompetensi tersebut yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya, benar. Saya Baik. merasa itu harus dilatih lagi gitu. Ya baik. Lalu bagian mana nih Bu yang Ibu inginkan untuk saya amati dari proses coaching itu? Ini ya Bu ya, tolong amati bagaimana saya membuat pertanyaan, apakah pertanyaan saya ini sudah sesuai dengan cerita yang disampaikan coach dan juga sesuai dengan alur cerita. Itu Bu, apakah sudah rapi alurnya? Oh iya, bagus sekali ya Bu. Jadi arah pembicaranya tidak keluar jika memang kita sudah Ya, menggunakan betul. alur tirta ya Bu ya, begitu ya. Iya. Ya, baik Bu. Nah, kira-kira bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan yang tadi Ibu utarakan itu Bu? Menurut saya kegiatan ini sangat bagus ya, dan sangat baik buat proses pengembangan diri saya gitu ya, untuk saya bisa membantu rekan sejawat mungkin gitu, sehingga ketika ada masalah itu kita tidak bingung ya, tapi ada teman rekan sejawat yang bisa kita ajak komunikasi dan kita bisa mencarikan jalan keluar, mencarikan ide-ide baru jika ada persoalan gitu Bu. Ya, baik. Jadi Ibu menganggap bahwa penilaian yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini itu sangat bagus ya Bu ya untuk Iya mengembangkan betul Bu. uh, ini Ibu sendiri gitu ya. Nah, lalu Iya. harapannya apa nih Bu dengan apa atau harapannya dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya bahwa kegiatan ini bisa membantu Ibu Novit mencari jalan keluar dan juga bisa menemukan ide baru gitu, dan bagi saya bisa lebih terlatih lagi dalam melakukan coaching yang bisa berguna untuk masa-masa yang akan datang. Harapan saya itu Bu. Oh ya baik Bu, mudah-mudahan harapan dari kegiatan kita hari ini ya kegiatan Ibu termasuknya coaching Bu Novit itu dapat berjalan dengan lancar dan mungkin harapannya dapat tercapai gitu ya. Ya, oke baik Bu. Uh, Kalau demikian saya minta izin ya Bu ya untuk menemui Bu Novit dan melakukan coaching ya Bu. Ya, baik Bu, mungkin saya juga akan sedikit ikut mengamati ya Bu ya, proses dari coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Novit. Mudah-mudahan Ya, semuanya lancar ya Bu ya. terima kasih Bu. Udah aja. Iya, selesai. Mati. Lanjut, Bu. Matiin dulu Bu. Selamat pagi, Bu Rini. Selamat pagi Bu Novit. Ada apa nih kok pengen ketemu? Iya, Bu. Saya pengen ngobrol sama Bu Rini. Ada waktu nggak, Bu? Boleh, ada. Dan bisa dibantu. Silakan Bu. Kita Iya, curhat-curhat terima kasih, boleh. Bu. Iya, saya mau curhat sedikit nih, Bu. Begini, Bu. Saya Tentang itu apa nih? kan 2 bulan. Iya, tentang tugas saya ini loh, Bu. Saya ini kan 2 bulan lalu baru selesai pendidikan guru pembimbing khusus. Nah, Iya, saya juga kan ikut guru penggerak, Bu. Jadi, iya. saya itu kurang suka guru-guru lain itu terlalu mengandalkan saya dalam urusan BP, Bu. Oh, Padahal kan untuk BP, mereka seharusnya guru wali kelas itu untuk jenjang SD memegang siswa-siswanya dalam urusan BP. Jangan semuanya diserahkan ke saya. Karena saya juga kan punya tugas lain. Itu loh, Bu, yang bikin saya agak-agak merasa tidak enak, tidak nyaman. begitu. Baik. Lumayan juga ya ceritanya. Nah, menurut Ibu nih, dengan pertemuan kita ini, apa yang Ibu harapkan? Saya sih mengharapkan saya mempunyai solusi
dari rasa ketidaknyamanan saya ini, Bu, karena terus terang sangat mengganggu sekali, di mana saya itu harus memegang kelas 1 sampai kelas 6. Saya juga kan guru kelas 6, guru wali kelas. Saya juga guru-guru yang lain itu mengandalkan saya untuk anak-anaknya, Bu. Jadi kalau misalnya ada anaknya yang bermasalah, oh kasih aja Bu Novit, oh kasih aja Bu Novit, begitu loh, Bu. Saya Oh, kurang. oke. Baik ya, semoga pembicaraan kita ini ada hasilnya ya Bu ya. Nah, apa yang selama ini Ibu rasakan selain merasa tidak nyaman gitu ya? Kesulitan hambatan apa lagi yang Ibu alami selama ini? Satu tidak nyaman, yang kedua saya sebel. Ya, Saya kesal karena kok saya lagi gitu loh. Padahal kan mereka seharusnya bertanggung jawab terhadap anak didiknya untuk urusan BP. Oh, BP ringan ya, Bu. Saya memang diberikan ya, pendidikan guru pembimbing khusus, tetapi kan dalam koridor hanya memberikan asesmen awal di mana melihat apakah anak ini ada gangguan khusus, misalnya tunadaksa kah, tunagrahita kah, atau yang lain gitu loh, Bu. Tapi kalau untuk urusan yang semuanya harus saya pegang, itu ada 18 kelas. Ya, tentu saja kalau saya sendiri, saya bingung juga, karena saya juga kan punya beban tugas di kelas. Itu. seberapa seberapa sering sebenarnya teman-teman Ibu itu meminta tolong kepada Ibu? Apakah itu tiap hari, 2 hari sekali atau seminggu sekali atau seperti apa? Tidak tiap hari sih, Bu. Sekitar seminggu sekali deh kadang. Tapi yang saya nggak suka itu kadang-kadang mereka ngomong gini, oh kasih aja Bu Novit, oh ini anak ini kasih aja Bu Novit, oh Oh, ini kasih aja Bu Novit, begitu. Itu. Tapi untuk yang untuk bimbingan khusus mereka baru 2 kali. Jadi memang ini ada orang tuanya yang datang ke gurunya, lalu gurunya merekomendasikan saya. Itu karena anaknya ada gangguan ADHD. Yang satu lagi ada gangguan slow learner. Oh ya, saya terima. Tapi kalau anak-anak yang ya kenakalan anak-anak tahu-tahu diserahkan ke saya, itu kasih aja Bu Novit. Padahal kan guru kelasnya bisa untuk membina oh, muridnya dalam koridor yang anak-anak seperti itu kan pasti ada, Bu, di dalam kelas masing-masing. oh, jadi Kalau selama ini itu kalau boleh saya sedikit bukan menyimpulkan ya, berpendapat, mereka mencampur adukan gitu ya Bu ya, antara yang kebutuhan khusus dengan pelanggaran-pelanggaran siswa umum gitu ya Bu ya. Semua itu dia, diserahkan ke Bu. Ibu. Gitu. Iya, Oh, seperti sesuai itu. dengan namanya saja kan guru pembimbing khusus. Maksudnya pada indikasi-indikasi yang khusus. Seperti tadi ada Oh, anak-anak ADHD atau ada anak-anak slow learner, barulah ke saya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kenakalan-kenakalan anak umum biasa itu seharusnya guru wali kelasnya bisa menangani. Tidak sebentar-sebentar, itu ada Bu Novit, itu ada Bu Novit. Saya kan bukan guru BP, tapi saya GPK. GPK dan BP kan berbeda. Itu, Bu, maksud saya. nah, itu maunya Ibu jadi ada pemisahan gitu ya Bu ya. Ya kalau GPK mengurusi anak-anak yang berkebutuhan khusus, sementara hal-hal kedisiplinan berbeda area lagi gitu ya, bisa dipegang oleh guru masing-masing. Seperti itu maunya Ibu? Iya, begitu Bu, mau saya. Karena memang SD itu kan guru BP-nya dipegang oleh guru kelas. Oh Dan iya iya, sebetulnya baik. kalau untuk kenakalan biasa, anak-anak biasa, guru SD itu masih bisa membina karena anak-anak SD itu plastis, masih bisa diarahkan, masih bisa dibentuk. Beda dengan anak-anak SMP dan SMA yang sudah stuck di situ, sudah membatu. Tapi anak-anak SD ini luar biasa, bisa dibentuk asal kita sabar gitu. Tapi kalau semua-semua dikasih ke saya terus terang angkat tangan, Bu. Hmm. Jadi kondisi ideal seperti apa yang Ibu inginkan? Ada pemisahan ya antara yang urusan kebutuhan khusus dengan kedisiplinan, gitu ya. Iya, betul. Saya ingin guru-guru Nah itu sekarang, sadar, ya, hmm, ya, saya ingin guru-guru itu sadar kalau saya itu sebetulnya hanya menangani anak-anak yang memiliki yang khusus-khusus, misalnya tadi ADHD lah, autis, atau ada anak-anak yang
tunagrahita mungkin saya bisa, kalau saya belum ngerti, saya akan konsul dengan teman-teman saya sesama CGP atau dari SLB yang ada gitu kan, kita kerjasama juga dengan SLB. Tapi jangan anak-anak yang biasa normal yang masih bisa ditangani oleh guru kelas lalu ditaruh ke saya. Itu saya keberatan Ibu sebenarnya. Kalau boleh tahu, kira-kira hal apa yang membuat guru-guru itu kok mencampur adukan ya antara kedisiplinan dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan diserahkan kepada Bu Novit? Kalau saya pikir karena mereka kurang paham, Bu. Kurang paham bahwa GPK itu bukan BP. GPK itu memenuhi kebutuhan anak-anak yang memang spesial. Tapi bukan dalam kategori kalau semuanya saya pegang ada 18 rombel di sekolah saya, ya tentu saja keberatan karena saya cuma satu GPK di sekolah, Ibu. Beda dengan guru BP yang hanya BP saja. Kalau di SMP SMA kan guru BP tidak mengajar ya, Bu ya. Iya, Kalau saya kan betul, betul. juga mengajar. Jadinya agak-agak Mengajar repot kan. semua ya Bu di SD ini. Iya, tumpang Satu tindih untuk semua jadinya. ya Bu. Iya, semua Iya, pelajaran saya ditambah lagi untuk GPK. Jadi agak-agak keteteran juga dan agak takut saya jadinya Bu kalau begini. iya. Baik kan tadi Ibu bilang bahwa guru-guru itu kurang memahami ya antara guru GPK itu bahwa guru GPK itu hanya mengurusi anak-anak kebutuhan khusus gitu ya, bukan masalah BK. Nah, ada nggak cara yang bisa Ibu lakukan untuk bisa memberi pemahaman tersebut kepada guru-guru di sekolah Ibu? Sebetulnya saya ingin melakukan sosialisasi sih Bu tentang GPK. Jadi agar wawasan guru-guru di sekolah itu paham, oh GPK ini sebetulnya bukan BP, tapi hanya melayani, memenuhi kebutuhan sekolah inklusi untuk kebutuhan anak-anak yang khusus gitu. Tapi ya ini kendalanya adalah kadang-kadang saya sulit untuk mengumpulkan teman-teman dalam satu pertemuan untuk membicarakan tentang sosialisasi GPK, Bu. Itu rencana yang bagus loh Bu kalau sosialisasi sehingga Ibu bisa menyamakan pemahaman ya dengan guru-guru yang lain ya. Kira-kira bisa Iya, nggak dilaksanakan itu Bu, sosialisasi ini? bisa. Sebetulnya bisa, tergantung saya sih, Bu. Jadi, saya Hmm. tinggal ngomong sama kepala sekolah, Pak, saya mau sosialisasi GPK. Mungkin nanti akan Hmm. saya jadikan satu dengan sosialisasi bullying dan sosialisasi bullying dan sosialisasi anti pelecehan kali Bu ya. Jadi itu biar nanti karena satu rentetan GPK, pelecehan seksual ya Bu, pelecehan bullying juga dan kekerasan verbal termasuk hak anak juga. Wah, Itu mungkin itu bisa bagus saya sekali jadikan Bu. satu. Iya, Nah, untuk melaksanakan rencana ini kira-kira kapan Bu akan dilakukan? Kayaknya mendesak nih, bagus banget ini Bu. saya ingin melakukannya mungkin setelah UAS Ibu, semester 2 Setelah UAS barangkali ya. Bu. Oh, Ya, iya. setelah saya menyelesaikan UAS, nanti Oh, ada waktu eh, tahun ajaran baru, saya ambil waktu untuk sosialisasi GPK. Sekaligus sebetulnya paling bagus kalau pada saat PPDB sih, tapi tahun ajaran baru itu bagus karena membuka wawasan guru-guru lain saat sebelum dia melakukan penerimaan murid baru. Jadi paham. Kalau sekolah negeri kan nggak bisa milih-milih Bu siswanya. ya, berarti nanti setelah UAS ya, Ibu akan adakan sosialisasi, akan mengundang guru-guru ya. Ini sebuah Ya, rencana yang sangat bagus. Tapi Ibu perlu dukungan nggak dari siapa yang bisa menjaga komitmen ini? Kadang-kadang kan kita suka capek atau apa supaya bisa terjaga komitmen Ibu. Ibu perlu dukungan dari siapa? saya sih inginnya membentuk tim Bu, tim guru pembimbing khusus. Jadi dari sosialisasi ini nanti saya akan pilih beberapa guru yang akan membantu tugas guru GPK gitu sih. Ya, bagus itu Bu untuk dilakukan Bu. Ya, wah ini pembicaraan yang luar biasa dan saya juga bisa mendapatkan sebuah wawasan ya tentang GPK. Nah, menurut Ibu melalui pembicaraan ini bagaimana sekarang uh, perasaan Ibu atau pendapat Ibu tentang pembicaraan kita hari ini? Perasaan saya lebih
ya lebih agak lega ya Bu ya, karena saya sekarang kan bisa, oh ya ada rencana-rencana yang akan saya lakukan untuk tidak memegang sendiri beban ini gitu. Jadi saya ingin nanti ada guru-guru yang juga mau dan saya pilih dan mereka mau bersedia untuk sama-sama memegang tugas tanggung jawab sebagai GPK. Wah, bagus sekali itu Bu Novit. Harapan saya bisa dilaksanakan rencana ini ya. Dan nanti kalau sudah ada perkembangannya mohon ya itu dibagikan, di-share gitu ya. Bisa Baik Ibu. menjadi sebuah pengalaman gitu ya. Nah, ada lagi yang Ibu Novit mau sampaikan? Itu aja sih Bu, beban saya itu aja, tapi sekarang udah agak plong. Terima kasih banyak ya Bu Rini ya atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Ya, Novit. Buat iya, saya saya berikan mohon diri ya semangat Bu. untuk terus maju dan kira-kira ini bisa Iya, terima kasih Bu terselesaikan. Rini. Oke, terima kasih. Iya, Selamat selamat siang. siang Bu, terima kasih. Sudah. Baik, selamat siang Bu Rini. Mas siang Ibu. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching? Lega sih Bu, lumayan. Iya, baik. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya mengenai coaching tadi yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Novit. Boleh Bu? Ya, boleh Bu. Atau Ibu mungkin mau membutuhkan beristirahat masukan. dulu atau apa gitu, silahkan. Biar kita rileks aja Bu, ngobrol santai aja. Ya, betul. Langsung aja Bu, gak apa-apa. Biar saya juga bisa lebih tahu mana kelebihan, kekurangan yang sudah saya lakukan. Iya, baik Bu. Ya, nih saya ingin tahu nih Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu saat melakukan coaching dengan Bu Novit Bu? Saya merasa lumayan ya sudah bisa cukup baik mendengarkan cerita Bu Novit. Lalu saya juga sudah belajar ya membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menimpali gitu ya dari cerita Ibu Novit. Walaupun sebenarnya masih ada apa ya gagap gitu ya, karena kan dalam waktu yang bersamaan tuh saya harus mencari kata kuncinya seperti apa dan melontarkan pertanyaan yang bisa sesuai dengan cerita Ibu Novit. Gitu ya. Oh, begitu ya Bu ya. Ya, nah kira-kira nih apa yang membuat Ibu bisa menilai gitu kan bahwa hasil dari kegiatan coaching dengan Bu Novit itu seperti yang sudah Ibu utarakan barusan? Menurut saya itu saya sudah berhasil membawa Ibu Novit mendapatkan ide untuk menyelesaikan permasalahannya ya, sehingga saya merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya buat sudah mengikuti alur cerita yang kita pelajari di coaching ini. Oh gitu ya, baik ya Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya walaupun sebentar, Oh ya saya menyimaklah sedikit. ya Bu, boleh banget Bu. Saya butuh masukan dari Ibu untuk pengembangan diri saya. Ya baik Bu. Mungkin dari ini penilaian saya ya Bu atau hasil dari pengamatan saya gitu kan. Setelah saya tadi mendengar Ibu menilai sendiri gitu kan performance yang Ibu lakukan saat coaching. Memang dari pengamatan saya saat kegiatan coaching tadi Ibu sudah bagus ya Bu ya. Jadi harapan Ibu untuk melakukan coaching itu melakukan dengan cara alur tirta itu saya lihat sudah teratur ya Bu ya. Dari mulai Ibu menanyakan tujuan dari coaching itu, nanti hasil coaching itu apa gitu kan. Lalu juga Ibu juga sudah bisa apa ya mengidentifikasi atau menggali gitu kan permasalahan yang memang sedang dihadapi oleh Ibu Novit ya. Lalu juga Ibu juga sudah menanyakan gitu kan aksi atau rencana yang sekiranya bisa mendukung untuk penyelesaian masalah yang sedang Ibu Novit lakukan ya Bu ya, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin apa namanya
tanggung jawab ya Bu ya, tanggung jawab dari atau untuk melaksanakan aksi nyata atau rencana aksi itu gitu ya. Itu sudah sangat terarah ya Bu, sudah sangat teratur gitu kan alurnya saya lihat sudah bagus gitu. Nah, mungkin apa namanya harapan Ibu sepertinya untuk meningkatkan kompetensi yang tadi Ibu katakan di awal bahwa ingin dalam coaching itu Ibu memiliki kompetensi istilahnya kehadiran penuh itu saya rasa sudah ada ya Bu ya seperti itu. Tuh. Dan Oh gitu ya Bu. Bu dari apa yang kita harapkan tadi ya Bu ya di awal Ibu melakukan coaching itu Bu. Nah, kira-kira nih dari hasil pengamatan saya tentang coaching yang sudah Ibu lakukan, bagaimana pendapat Ibu? Ya, pendapat saya sangat berterima kasih ya Ibu ya saya bisa diamati, diobservasi sehingga saya bisa tahu mana yang menjadi bagian yang sudah baik dan mana bagian yang harus lebih dikembangkan gitu ya. Iya, Itu ya, baik Bu ya. Bu. Iya, mungkin kalau untuk alur ceritanya Ibu sudah dapat ya Bu ya, sudah sesuai dengan alurnya. Oh, ya. Namun Ya, demikian mungkin saya juga ada hal-hal yang mungkin dalam diri Ibu masih bisa dikembangkan sebetulnya gitu ya. iya. Misalkan Boleh Bu, ceritakan Bu. misalkan tadi saat Ibu menanyakan gitu kan, kapan sih rencana aksi itu dilakukan gitu kan, dan Ibu juga menanyakan di situ siapa yang dapat mendukung gitu ya, dapat mendukung untuk menjalankan rencana aksi tersebut gitu. Mungkin di situ Ibu bisa lebih menekankan atau menawarkan solusi gitu, misalkan siapa. Jadi mungkin biasanya orang yang sedang ada masalah itu kan dia bingung gitu ya, saya harus minta bantuan ke siapa gitu ya. Kadang-kadang Oh itu iya yang iya. terbatas ya gitu dalam berpikir secara ininya gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan alternatif pilihan kira-kira siapa atau Ibu punya rujukan siapa nih yang tepat untuk membantu Bu Nopit dalam melakukan rencana aksi tersebut gitu. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi bisa lebih Oh iya Bu. mengarah atau Oh iya. Terima kasih. memberikan referensi siapa kira-kira yang cocok gitu. Seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi Oke, baik Bu. jadi nah kira-kira dari apa ya bukan kekurangan mungkin yang belum terlihat dikembangkan dari kompetensi Ibu tadi yang sudah saya utarakan tadi, kira-kira pendapat Ibu bagaimana Bu? Mungkin ya itu tadi mungkin saya masih suka apa ya suka memotong atau mengambil kesimpulan sendiri gitu kan padahal sebagai seorang coach kita tuh hanya diminta menggali gitu ya dari si pihak coaching. Nah kadangkala mungkin saya terlalu bersemangat sehingga kadangkala mungkin saya mencampur antara pendapat pribadi gitu ya. Nah, harusnya kan itu kita harus kurangi karena kan tugas kita sebagai coach itu bisa mengembangkan potensi dari coaching gitu ya. Mungkin itu ya Bu. Iya, baik Bu. Mungkin apa ya? Kira-kira nih Bu, dari tadi yang mungkin kompetensi yang kurang dari Ibu gitu kan dari alur cerita tadi. Nah, kira-kira rencana tindakan selanjutnya mau apa nih Bu? Mungkin tindakan selanjutnya saya akan menggunakan teknik coaching ini ke murid ya, karena ini sangat bagus gitu ya untuk dikembangkan sehingga murid pun akan terlatih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya nggak kadang-kadang kan seringkali harus guru yang menyelesaikannya. Mungkin dengan diterapkan kepada murid, murid juga akan dilatih untuk berpikir mencari solusi gitu ya Bu ya. Iya, jadi mungkin jadi ini juga bisa lebih mengasah lagi kemampuan Ibu ya Bu, mengasah lagi kompetensi Ibu dalam melakukan coaching ini ya Bu ya. Iya betul. Jadi Ibu akan melakukan kegiatan ini terhadap murid Ibu gitu kan untuk menambah kompetensi yang Ibu kembangkan seperti itu ya Bu ya. Iya benar Bu. Ya, ya mungkin dari apa namanya dari kegiatan hari ini gitu kan dari refleksi kita atas kegiatan coaching yang Ibu lakukan jangan lupa ya Bu gitu kan itu dicatat ke dalam form supervisi akademik Ibu
gitu Ya, ya, sebagai betul, Bu. catatan bahwa Ibu pernah melakukan coaching dengan rekan sejawat gitu kan. Lalu rencana selanjutnya Ibu akan melakukan mengasah kemampuan Ibu, kompetensi Ibu di coaching ini dengan siswa ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Betul. Iya. Gitu. Ya, Jadi terima kasih, Bu. mungkin dalam waktu dekat juga bisa ya Bu ya dipraktekkan lagi gitu kan. Biasanya kan semakin kita banyak berlatih ya nanti hal-hal yang tadi Ibu utarakan bahwa saya masih kurang ini, masih kurang itu, insya Allah semuanya sudah terbiasa ya Bu, gitu ya, Iya, seperti itu. betul. Malah bisa karena biasa ya, Bu. Betul betul sekali Bu. Kita karena memang kalau tidak mencoba ya kita tidak akan pernah tahu kesalahan kita apa, kekurangan kita apa, gitu ya, seperti itu. Nah, lalu mungkin sebagai penutup nih Bu ya, Hmm. Iya, kira-kira Bu. dari proses kegiatan kita hari ini gitu kan dengan awalnya saya apa namanya Ibu datang ke saya untuk minta saya ikut mengamati gitu sampai kegiatan coaching Ibu lakukan gitu. Nah, apa yang Ibu dapat dari proses tersebut, Bu? Yang saya dapatkan dari proses ini adalah bahwa saya bisa berpraktek coaching ya, bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari materi coaching, kemudian juga saya bisa mengembangkan kolaborasi baik kepada Ibu Novit sebagai coach dan juga kepada Ibu ya sebagai supervisor, itu bisa mengembangkan kolaborasi bersama untuk sama-sama kita mengembangkan diri kita sebagai guru. Semakin hari kita harus semakin lebih baik dan lebih baik, gitu Bu. Iya baik, ternyata kegiatan kita hari ini banyak sekali manfaatnya ya Bu ya, Ya, betul gitu betul. ya. Baik itu untuk Ibu sendiri maupun untuk saya nih di sini. Ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah mempercayakan saya untuk ikut mengamati, ya mungkin juga sebagai ajang pembelajaran juga untuk saya nih, supaya dalam kegiatan coaching ini kita lebih terlatih lagi, lebih terbiasa lagi gitu kan ya, lebih alurnya lebih tertata lagi. Memang kadang kalau dalam melakukan coaching ini ya kita kadang terbawa suasana ya Bu, terbawa Iya, benar Bu. suasana gitu kan. Jadi ya bisa alurnya itu bisa keluar gitu dari jalur yang memang sudah kita rencanakan seperti itu gitu dan ya memang kegiatan ini sangat luar biasa apa namanya dampaknya itu sangat luar biasa gitu kan mungkin dari segi positifnya yang bisa kita ambil ya Ibu. Jadi kita bisa lebih terlatih lagi dalam berbicara dan saya lihat dari hasilnya juga Ibu sudah baik Bu gitu hanya tinggal di beberapa bagian saja yang mungkin lebih diasah lagi di kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih loh Bu. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih. Saya mohon undur diri ya. Selamat siang. Baik, selamat siang Bu.